Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo bae. Ini yang ngomong ki sopo yo? Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU hanya tinggal menghitung hari. Pertengahan Oktober 2023 nanti, KPU telah membuka untuk pendaftaran bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Nah, terkait dengan makin dekatnya hari H pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, tampaknya ada skenario pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menjadi polemik memanas. Hal itu terkait dengan wacana pasangan calon terbaru, yaitu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM sebagai bakal calon presiden, sedangkan Ganjar Pranowo yang diusung oleh koalisi antara PDIP, kemudian ada juga Hanura, kemudian P3 dan Perindo untuk menjadi calon wakil presiden. Entah wacana itu muncul dari mana dan dari siapa yang memulai, yang pasti di ruang publik pasangan Prabowo dan Ganjar Pranowo itu menjadi perbincangan yang cukup menarik. Nah, terkait dengan hal tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang diberi wewenang dan mandat sepenuhnya memiliki hak prerogatif untuk menentukan calon presiden untuk mengikuti kontestasi demokrasi, memberikan pernyataan yang cukup menohok. Terus terang Putri Bung Karno itu menyatakan tidak setuju apabila ada pasangan baru, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, karena masing-masing telah memiliki calon pasangan masing-masing. Tampaknya pernyataan Megawati ini juga diamini oleh petinggi PDIP, yaitu Andreas Hugo Parera, yang menyebut bahwa hal itu bisa terjadi karena keduanya memang sudah dicalonkan oleh masing-masing parpol koalisi sebagai bakal capres. Jadi baik Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto sudah dijagokan sebagai bakal capres melalui koalisinya masing-masing. Hal senada juga disampaikan oleh petinggi dari Partai Gerindra, yaitu Habibur Rahman, yang menyebut bahwa sebenarnya tidak mempermasalahkan penolakan duet Prabowo Ganjar oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia menyebut bahwa duet Prabowo Ganjar memang sangat tidak realistis. Meskipun demikian, ada seorang pengamat politik, terutama Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, yang menyebut bahwa kebentuan duet Prabowo Ganjar disebabkan karena keduanya dinilai sama-sama punya peluang untuk menang di Pilpres 2024. Di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo bae. Ini yang ngomong ki sopo yo? Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba wes nggak usah didengerin. Lo kok enak banget gitu lo, gatuk-gatuk kan. Nah, kamu mau nggak? Kalau ada cewek cakep, ada laki ganteng, tapi nggak sama-sama tune in, terus mau, digatuk-gatukkan gitu, ayo. Padahal yang perempuan udah punya pacar, yang laki udah punya pacar, ayo mau apa enggak? Tapi nggak semua ngomong, berarti ada yang mau. Payah anak buah saya, aduh gawat. Jadi apa sih urusannya?
Lo kok bingung karepe dhewe ya? Lo saya kan nggak bingung. Ya udah. Lo saya kenapa? Bukannya lalu sombong enggak? Karena diberi oleh Kongres Partai sebagai petugas ketua umum untuk mendapatkan hak prerogatif. Jadi ngapain saya ngomong sama orang? Itu kan lagi nggak punya hak prerogatif lagi. Kenapa diberikan kepada saya? Karena orang yang memberikan hak prerogatif itu sangat tahu bahwa ibu pasti akan memilih yang benar. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, menurut logika politik tampaknya memang sulit untuk memasangkan antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mengikuti kontestasi Pilpres setidaknya sudah 3 kali. Yang pertama adalah ketika Pilpres berlangsung pada tahun 2004 ketika berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden saat itu, meskipun pada akhirnya kalah oleh pasangan SBY dan Yusuf Kala. Kemudian Prabowo Subianto juga mengikuti kontestasi Pilpres 2014 dan 2019, tetapi lagi-lagi Prabowo Subianto juga tidak mampu menaklukkan Jokowi dan Yusuf Kala saat Pilpres 2014 dan pasangan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Mungkin lantaran selalu gagal dalam mengikuti kontestasi Pilpres itulah Prabowo Subianto untuk yang terakhir kalinya ingin mencoba untuk membuka peluang terbaiknya bahwa di Pilpres 2024 inilah kesempatan terakhir untuk bisa mewujudkan ambisinya sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Tentu saja ambisi Prabowo Subianto untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini sudah menjadi harga mati, sehingga tidak mungkin Prabowo Subianto kalau dari sisi logika politik bisa menjadi pasangan Ganjar Pranowo yang juga sama-sama memiliki ambisi politik untuk bisa menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Wacana tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya akan diikuti oleh 2 paslon itu sudah mengemuka, sudah menjadi wacana publik, sehingga kemungkinan nanti kalau ada kemungkinan pasangan calon, kalau memang betul-betul ada 2 paslon, kemungkinan Ganjar dengan Prabowo atau sebaliknya Prabowo Ganjar melawan Anies Caimin. Itu spekulasi yang muncul ke permukaan. Namun tampaknya pasangan Anies Baswedan dan Caimin ini katanya juga disebut-sebut ada kendala politik yang tidak memungkinkan atau yang bisa saja menghadang laju mereka untuk bisa berlayar mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Tentu saja hal ini sangat bergantung kepada seorang Surya Paloh yang menjadi kingmaker dipilihnya pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Nah, di balik wacana pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, sementara itu di kubu Partai Nasdem, PKB dan juga PKS yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Caimin, kabarnya juga ada kendala politik ketika tiba-tiba saja Menteri Pertanian yang merupakan salah seorang petinggi Partai Nasdem yang juga sekaligus Menteri Pertanian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Hal ini bisa saja menjadi kendala politik dari seorang Surya Paloh, sehingga bisa jadi pasangan Anies Baswedan dan Caimin ini akhirnya gagal untuk bisa melenggang dalam kontestasi Pilpres 2024. Ini artinya bahwa kalau memang Pilpres 2024 itu nanti hanya ada 2 paslon, kemungkinan yang akan terjadi adalah pasangan Prabowo Subianto Ganjar Pranowo, kemudian yang kedua adalah pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Jika skenario pertama tersebut ternyata bukan seperti itu, maka bisa saja terjadi 2 paslon yang mengikuti kontestasi Pilpres 2024 adalah pasangan Ganjar Pranowo beserta calon wakil presidennya yang kini
belum jelas siapa sosoknya. Kemudian yang kedua adalah pasangan Prabowo Subianto beserta calon wakil presidennya yang sama-sama belum kita ketahui siapa sosoknya. Tentu saja hal ini menarik apabila dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti diikuti oleh dua paslon utama, Prabowo Subianto dan wakil presidennya siapa, serta Ganjar Pranowo beserta wakil presidennya siapa. Ini akan menjadi pertarungan politik yang sangat seru, sebagaimana halnya yang pernah dialami oleh Presiden Jokowi ketika mengikuti kontestasi Pilpres 2014 dan 2019. Meskipun dari kalkulasi politik memang hal itu sangat mustahil, tetapi dinamika dan konstelasi politik menjelang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPU ini tampaknya bisa saja terjadi. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin terjadi dalam dunia politik. Dunia politik tidak hanya sekedar menggunakan logika sebagai basis untuk memperjuangkan ide-ide dan gagasan, visi dan misi, tetapi yang jauh lebih utama bagaimana bisa berpikir secara pragmatis dalam upaya untuk meraih kepentingan elektoral politik dalam sebuah kontestasi politik yang sangat prestisius. Oleh karena itu layak untuk kita tunggu bagaimana proses penentuan capres-cawapres ini menjelang hari ya pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ke KPU. Tentu nanti pada hari-hari menjelang detik-detik menjelang hari H pelaksanaan atau pendaftaran ke KPU, siapa sebenarnya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.